Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Energi itu terdiri dari beberapa bentuk, yaitu energi bisa berupa panas, energi bisa berupa cahaya, bunyi, magnet, listrik, kimia, nuklir, gerak, dan lain sebagainya. Energi itu hanya berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Oleh kita, energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh, saat kita makan nasi atau sarapan pagi, pertanyaannya adalah apakah bentuk energi dari nasi yang kita makan? Nasi itu mengandung bahan kimia, maka bentuk energinya adalah energi kimia. Perubahan energi apakah yang akan terjadi? Nah, jadi dari energi kimia, nasi yang kita makan, kita bisa bergerak, ya, berarti energi kimia berubah menjadi energi gerak. Kemudian contoh lain, saat kita menyetrika baju, kita merasakan apa di setrikanya? Tentunya merasakan panas. Sumber energinya berasal dari mana? Dari listrik. Maka perubahan energi yang terjadi adalah dari listrik menjadi energi panas. Kemudian bisa kita amati pada gambar berikut ini, ada dua gambar. Gambar kincir air dan kincir angin. Apakah persamaannya? Nah, yang menjadi persamaan dari kedua gambar ini sama-sama kincir. Betul. Namun jika dikaitkan dengan sumber energi atau dikaitkan dengan energi, apakah persamaannya? Nah, persamaannya sama-sama bergerak. Ini bergerak memutar, yang sini juga bergerak memutar. Kemudian gerakannya sama-sama menghasilkan listrik, ya. Jadi kincir air bisa menghasilkan listrik, kincir angin juga bisa menghasilkan listrik. Kemudian jika kalian ditanya apa perbedaannya, apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah kalau kincir air itu bisa bergerak karena sumber energinya adalah air, sedangkan kincir angin itu sumber energinya adalah angin. Jadi yang membedakan adalah sumber energinya yang membuat kincir ini bisa bergerak. Apakah pembangkit listrik itu hanya pada kincir yang sumber energinya air dan angin saja? Tentunya banyak sebenarnya sumber energi listrik dari sumber energi yang lain. Sebagai contoh, gambar berikut ini. Apa gambar berikut ini? Ya, gambar berikut ini adalah batu bara. Dinamakan batu bara karena batunya bisa membara. Betulkah seperti itu? Oke, apa itu batu bara? Batu bara umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan yang terbentuk melalui proses pembatubaraan. Dari mana asalnya? Jelas, tadi sudah dikatakan bahwa berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami pengendapan pada tekanan dan suhu yang tinggi selama jutaan tahun. Wow, berarti batu bara ini terbentuk butuh proses yang sangat lama, ya. Nah, karena terbentuk dalam waktu proses yang sangat lama, maka keberadaannya batu bara ini sangat terbatas sekali. Oke, apa saja sebenarnya manfaat batu bara? Nah, manfaat batu bara itu bisa sebagai sumber penerangan. Hampir separuh sumber penerangan di Indonesia itu memanfaatkan batu bara. Pernah di Indonesia menjadi sumber energi listrik yang termurah. Namun sekali lagi, karena batu bara keberadaannya sangat terbatas, ya, apalagi di Indonesia hampir separuh penerangan menggunakan batu bara, maka kita harus bijak dalam menggunakan listrik, ya, karena manfaat batu bara bisa sebagai sumber energi listrik. Oke, di sini saya akan berbagi tips bagaimana menghemat listrik, ya. Oke, yang pertama kita harus menghemat air, terutama air yang kita gunakan. Kebanyakan itu kan menggunakan pompa air, kecuali ketika airnya kita timba, kita ambil secara atau menggunakan energi kita, ya, menggunakan katrol. Kemudian yang kedua, cabut kabel saat tidak digunakan. bijak dalam menggunakan AC atau barang elektronik lainnya,
Ya, jika tidak digunakan lebih baik dimatikan saja. Beralih ke listrik token. Ini hanya alternatif saja. Kemudian beralih ke lampu LED sama. Namun yang paling penting itu kurangi pemakaian lampu atau barang elektronik yang tidak digunakan di siang hari. Oke, itu tips yang bisa saya bagikan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar YouTube atau Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.